Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan menyertai kita pada pagi hari ini lewat ibadah online. Dan saya percaya juga bahwa Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, di mana kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan dalam kebenaran. Dan sehingga kita dijamah oleh hadirat Tuhan, dijamah oleh Tuhan dan masuk ke dalam takhta kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan saya akan berdoa untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk kami bisa datang menyembah Engkau Tuhan secara online bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Dan tiba saatnya kami mau memberi juga secara online Tuhan Yesus melalui aplikasi Boost dan juga melalui Bank In Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan di dalam pemberian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa buat firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga Tuhan kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin bicarakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita masuk ke dalam satu tajuk yang sangat-sangat penting buat kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan Isabel, Roh Isabel. Dan kita telah pelajari Roh Isabel ini di bulan 12, asal-usul Roh Isabel. Dan yang sangat penting saudaraku, kita tahu bahwa Roh Isabel ini jika ia masuk ke dalam kehidupan orang percaya, masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam keluarga, roh ini bisa menghancurkan kita, bisa membuat kita berpaling daripada Tuhan, membuat kita hidup di dalam dosa, sehingga kita melupakan Tuhan. Ya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di sini saya ingin menegaskan bahwa, memberitakan bahwa roh ini bukan hanya dalam kisah perjanjian lama yang kita dengar tentang Roh Isabel ataupun Isabel, istri daripada Raja Ahab, saudaraku. Tetapi ia adalah roh yang sedang bekerja dari dahulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka itu saudaraku, kita pernah bahas tentang jemaat yang ada yang ditulis oleh Yohanes kepada 7 jemaat gereja, dan salah satu daripada gereja itu, di mana gereja itu ataupun rumah Tuhan itu, mereka ditembusi, Roh Isabel mempengaruhi, menyusup masuk ke dalam gereja itu, sehingga dia berusaha untuk mengendalikan kehidupan orang-orang yang ada dalam gereja itu. Ini karena, saudaraku, ini karena roh ini mau masuk dan mau memecahkan kesatuan, mau membawa pengaruh yang tidak baik, pengaruh jahat, pengaruh yang perzinahan, penyembahan berhala. Jadi ini cara Roh Isabel masuk untuk menghancurkan kepribadian kita, masuk untuk menghancurkan gereja kita, masuk sehingga adanya pemberontakan. Dan ini juga termasuk roh Isabel ini juga termasuk di dalam roh gelap ataupun ilmu gelap, pemberontakan. Jadi ketika dia masuk, dia berusaha untuk mempengaruhi terutamanya ketua ataupun pemimpin dalam gereja. Ini sangat perlu kita perhatikan. Dia juga masuk dan mempengaruhi ketua ataupun ketua keluarga di dalam rumah tangga kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi kita perlu menyadari bahwa Roh Isabel ini berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan orang percaya, sehingga membawa perpecahan, pemberontakan, sehingga orang-orang Kristen berpaling daripada Tuhan, mereka tidak indahkan Tuhan dan mereka melakukan kejahatan. Dan hari ini kita akan pelajari saudaraku, bagaimana Roh Isabel itu bisa masuk tembus ke dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat ini. Dan kita tahu bahwa, dan kita menyadari bahwa musuh sedang menggunakan cara ini, iblis sedang menggunakan cara ini, roh ini untuk masuk dan memecah belahkan dan membinasakan gereja Tuhan. Ini sangat penting. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin kebanyakan kita di sini juga mengalami pengalaman yang sama,
atau terdengar mengalami hal yang sama di mana roh Isabel ini masuk dengan berbagai cara. Yang pertama, dia akan masuk melalui perkawinan. Dan dia akan masuk melalui perkawinan dan memecah belahkan rumah tangga dan juga keturunan kita demi keturunan jika ia tidak diputuskan dan dipatahkan. Dan dia juga masuk melalui pemimpin. Dia mempengaruhi kepimpinan dalam gereja sehingga dia bisa mengontrol dan membuat pemimpin itu membuat keputusan yang salah di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan keluar. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mesti mengerti bahwa roh Isabel ini sangat-sangat mempengaruhi kita jika kita tidak berhati-hati. Dan saya akan terangkan bagaimana dia masuk. Yang saya katakan tadi melalui pernikahan, dia juga masuk melalui pemindahan orang Kristen ke satu tempat, di mana tempat itu penuh dengan penyembahan berhala. Jadi yang kita ingin pelajari pada hari ini, yang pertama saudaraku, bagaimana roh Isabel ini bisa menguasai kehidupan orang percaya. Yang pertama, ketika kita orang-orang Kristen berpindah ke satu tempat di mana tempat itu penuh dengan penyembahan berhala. Penuh dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Di mana mereka menyembah Allah lain, menyembah Allah asing. Dan ketika kita berpindah ke tempat itu, dan saya percaya disitulah waktunya, masanya roh Isabel akan datang menyusup masuk ke dalam hidupmu sehingga engkau tidak menyadarinya dan menguasai hati dan pemikiranmu sehingga engkau tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang berlaku kepada keluarga Naomi dan Abimelek. Dan ketika itu saudaraku, kalau kita lihat Naomi dan Abimelek itu adalah orang Yehuda dan dia berpindah ke satu tempat namanya Moab. Dan ketika itu di Yehuda berlaku kelaparan. Oke, berlaku kelaparan. Jadi apa yang berlaku saudaraku? Ketika itu Abimelek dan juga Naomi bersama dua orang anaknya, mereka mengambil keputusan untuk berpindah ke Moab. Dan saya percaya bahwa Abimelek dan juga Naomi ini, mereka tahu bahwa di Moab itu, tempat itu adalah tempat di mana adalah tempat orang asing, di mana di situ adalah penyembahan berhala yang begitu banyak sekali. Orang-orang di sana menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan yang lain dan tidak mengenal Tuhan, dan mereka pergi ke sana saudaraku. Jadi kalau kita lihat saudaraku, ini disebabkan didorong oleh faktor ekonomi. Jadi biasanya kita berpindah ke satu tempat itu sebab faktor ekonomi. Karena terdesak maka kita pindah. Dan kita pindah dan kita tidak melihat tempat itu, suasana itu, survei tempat itu. Apakah tempat itu penuh dengan penyembahan berhala, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Biasanya ketika kita pindah ke tempat itu, pengaruhnya rohnya itu sangat-sangat kuat. Yang boleh menyebabkan roh Isabel itu menyusup masuk ke dalam hati dan pemikiran kita. Sehingga kita tidak beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ini kita perlu perhatikan. Kenapa saudaraku? Karena di dalam roh Isabel ini penuh dengan pemberontakan. Adanya roh persihiran, adanya roh ilmu gelap, magic, black magic, adanya persundalan, adanya sehingga membuat keluarga itu hancur, bercerai, keluarga itu bisa musnah. Karena kita tahu bahwa musuh datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Ini kerja roh Isabel. Jadi saudaraku, kalau kita lihat Ruth dan suaminya Abimelek berpindah ke Moab, di mana tempat mereka menyembah Tuhan. Dari Yehuda, di Yerusalem, Yehuda, tempat mereka menyembah Tuhan, mereka pindah ke satu tempat, di mana tempat itu bukan lagi tempat penyembahan kepada Tuhan. Karena masalah ekonomi dan kebeluran. Dan saya percaya bahwa kita juga sama seperti ini. Kebanyakan kita karena faktor ekonomi kita tidak peduli apakah keadaan di sana orang-orangnya rohani atau keadaannya di sana penuh dengan penyembahan berhala, kita tidak peduli. Kita pergi juga karena biasanya masalah ekonomi. Ini biasa terjadi. Kalau kita kuat tidak jadi masalah, tetapi biasanya kebanyakan orang ke sana mereka akan berpaling daripada Tuhan. Mengikuti budaya, culture dan cara hidup mereka di sana. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, ilmu gelap. Mereka masuk ke dalam persihiran, mereka masuk ke dalam perzinahan, persundalan. Ini sangat bahaya saudaraku. Kita baca saudaraku dalam Rut pasal 1 ayat yang pertama. Rut pasal 1 ayat yang pertama.
maka bala kebuluran menimpa bumi Israel pada kezaman juga zaman pemerintahan para hakim. Pada masa itu ada seorang lelaki dari Bethlehem di tanah Yehuda datang menghuni di negeri Moab bersama-sama istri dan 2 orang anaknya lelaki. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Naomi dan Abimelek, mereka sudah sepakat untuk berpindah daripada Israel, daripada Yehuda, pergi ke Moab. Dan keputusan ini adalah keputusan yang salah. Dan saya percaya bahwa ketika mereka hanya stay di Yehuda, di kampung mereka, saya percaya apapun keadaan yang berlaku di sana, karena mereka adalah orang yang menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan mempercukupkan segala keperluan mereka. Tidak perlu berpindah. Dan kalau kita lihat saudaraku, biasanya hal ini berlaku dalam kehidupan harian kita. Orang yang bisa stay di satu tempat, itu lebih diberkati Tuhan daripada orang yang pergi merantau ke lain tempat. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apalagi kalau mereka itu berpindah ke satu tempat di mana penuh dengan penyembahan berhala. Jadi ini dia saudaraku, Roh Isabel menggunakan masalah ekonomi ini untuk mempengaruhi kita untuk pergi ke satu tempat, dan kita sanggup meninggalkan Tuhan karena ekonomi, karena keuangan, tawaran yang diberikan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, Naomi sendiri menyadari bahwa dia pergi ke Moab, satu kesilapan yang besar buat dia. Karena saudaraku, kalau kita lihat daripada cerita Naomi, di mana dia pergi ke sana, dia berapa tahun mereka di sana, puluhan tahun mereka di sana, akhirnya anaknya berkawin dan anaknya juga mati, suami juga mati di Moab. Ini satu penderitaan yang sangat membuat Naomi menyadari bahwa betapa baiknya kalau mereka sentiasa berada di Yehuda, berada di tanah mereka menyembah Tuhan, dan mereka sadar bahwa kalau mereka sentiasa di sana, Tuhan akan menolong mereka. Saudara, kita baca saudaraku lebih jelas dalam cerita ini dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah mengikutiku Naomi. Saya ulangi. Rut 1 ayat 20. Tetapi dia berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di kampungnya, janganlah memanggil Naomi, namaku Naomi. Panggillah aku Mara, karena yang Maha Kuasa telah membuat hidupku terlalu pahit. Aku keluar dari sini dengan tangan yang penuh, tetapi Tuhan membawa aku pulang dengan tangan kosong. Mengapa panggilku Naomi? Walhal kesaksian Tuhan menentang aku, malah yang Maha Kuasa juga menimpakan bencana kepadaku. Ini dia pengalaman Naomi. Dan dia tahu bahwa dia keluar dengan tangan yang penuh, dengan berkatnya, diberkati Tuhan, pergi ke Moab, tapi kembali dengan tangan kosong. Anak dan suaminya meninggal, kecuali satu orang menantunya yang mengikuti dia, yaitu Rut. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jadi ramai orang Kristen, keluarga Kristen, mereka berpindah ke satu tempat karena faktor ekonomi dan tidak peduli akan pengaruh Roh Isabel di tempat itu. Ini dia, itu sebabnya kita ramai orang-orang anak-anak kita secara pribadi, keluarga kita. Mereka pergi ke satu tempat, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan di sana. Mereka berkawin di sana dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka meninggalkan kepercayaan mereka, iman mereka karena faktor ekonomi, perpindahan. Ini yang berlaku kepada Naomi. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati. Karena ini akhirnya akan memberikan atau mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya ini dengan pengaruh ataupun praktek ilmu gelap, ataupun pengaruh daripada pemberontakan. Mereka memberontak dan mereka juga tidak beribadah kepada Tuhan. Ramai yang merantau ke lain tempat, di tempat itu penuh dengan penyembahan berhala disebabkan ekonomi. Mereka sudah tidak punya masa menyembah Tuhan. Mereka sibuk dengan pekerjaan. Mereka menduakan Tuhan. Mereka lebih fokus kepada ekonomi, kekayaan mereka, harta mereka, sehingga mereka lupa akan Tuhan yang menyelamatkan mereka.
Mereka akan lupakan Tuhan yang pernah yang telah mencurahkan darahnya, memberikan keselamatan. Mereka lupakan Tuhan. Sama dalam hal ini saudaraku. Jadi kalau kita lihat peristiwa pemindahan Abimelek ini, itu dekat dengan kita saudaraku. Dia berpindah karena masalah kelaparan dan masalah ekonomi. Sama dengan kita. Saudaraku, jadi kita boleh lihat mereka yang kekal di satu tempat jelas lebih baik daripada mereka yang berpindah dan meninggalkan tempat itu seperti Naomi. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Ini dia, sebelum saudara berpindah ke satu tempat, perhatikan tempat itu. Adakah tempat itu penuh dengan penyembahan berhala? Walaupun tempat itu baik, ekonominya baik dan maju. Tetapi saudaraku, ketika engkau pindah ke sana dan saudara dipengaruhi dengan hal ini, ingat, roh Isabel telah masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, saya percaya kalau tempat itu adalah tempat adanya benar-benar orang benar dan adanya orang menyembah Tuhan di sana, dan saudara tetap kuat, rasanya tidak punya masalah. Tetapi kebanyakan anak-anak kita pindah ke lain tempat. Mereka sudah tidak mengikuti Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Ini roh Isabel begini. Sangat-sangat merosakkan, mempengaruhi. Terutamanya anak-anak muda dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku yang kedua. Roh Isabel masuk ke dalam kehidupan orang Kristen itu melalui perkawinan. Amin. Dan ini sangat tegas. Tuhan sangat tegas kepada bangsa Israel. Tuhan memerintahkan dengan tegas kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Untuk melarang bangsa itu mengambil wanita dari bangsa lain untuk menjadikan istri mereka. Untuk menjadikan istri, karena kita dan Tuhan tahu bahwa jika mereka berkawin dengan orang yang tidak seiman ataupun tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka akan masuk menyembah Tuhan yang disembah oleh istri atau suami daripada orang yang mereka kawini. Jadi saudaraku, ini sudah jelas memberikan amaran kepada kita untuk tidak membiarkan anak-anak kita, terutama lelaki atau wanita, berkawin dengan wanita yang di luar daripada Tuhan. Jadi ini kita harus perhatikan, karena ini akan menyebabkan saudaraku, pengaruh Isabel itu bukan saja kepada anak kita ataupun kepada kita yang sudah berkawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan, itu juga akan mempengaruhi mempengaruhi generasi kita, anak-anak kita dan generasi-generasi dan seterusnya. Dari situlah roh Isabel akan menghancurkan keturunan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini caranya saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-34 yang ke-16, ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Keluaran 34 yang ke-16 mengatakan, apabila kamu mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anakmu perempuan itu berzina dan mengikuti Tuhan mereka, maka mereka akan membuat anak-anak laki-lakimu berzina dengan mengikuti Tuhan mereka. Ketika kita mengikuti Tuhan lain, dan saudara telah ditebus oleh Tuhan dan oleh darahnya saudara mengikuti Tuhan lain lewat perkawinan atau pernikahan, saudara berzina dalam hatimu. Kau menduakan Tuhan, saudaraku. Jadi itu makanya Tuhan memberikan amaran kepada bangsa Israel. Jangan mengizinkan anak-anakmu berkawin dengan wanita asing, karena mereka akan bisa terpengaruh dengan penyembahan yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah, saudaraku. Ya dari awal lagi Tuhan tahu bahwa kejadian itu akan terjadi, dan dia telah memberi amaran kepada bangsa Israel untuk tidak melakukan hal sedemikian, karena roh itu atau roh Isabel itu akan mencoba masuk dan membinasakan bangsa Israel dan masuk ke dalam keluarga mereka, sama dengan kita. Dan saya percaya bahwa ia akan membinasakan kita sebagai tubuh Kristus. Ketika roh itu menyelusup masuk dalam keluarga saudara dan saya, dia akan memusnahkan tubuh Kristus, saudara dan saya. Ini membuat kita bisa berjalan atau keluar daripada kasih karunia Tuhan, saudaraku. Jadi roh Isabel ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat saudaraku, pengaruh ke atas perkawinan Mahlon dan Kailon. Siapa itu? Kedua ini adalah anak Naomi. Dan Tuhan sudah memberikan pesan dari dulu.
Jangan mengizinkan anakmu berkawin dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi Naomi, dia mencarikan istri mencarikan istri untuk anaknya, Mahlon dan Kailon. Dan dia tahu bahwa kedua menantunya itu adalah orang yang baik. Amin. Baik. Lalu bahkan menantunya itu adalah orang yang baik. Lalu diambilkan kedua istrinya itu, Ruth dan juga Biras, itu diambil untuk menjadi suami kepada kedua anaknya, saudaraku. Dari bangsa yang lain. Dengan alasan mereka itu orang baik. Sama dengan kita, saudaraku. Kita tidak kisah dikawin dengan siapa. Yang penting orang itu baik. Saudaraku, itu tidak cukup. Berkawin dengan orang lain karena kebaikan, karena dia baik, itu tidak cukup. Tetapi berkawin dengan orang yang kenal Tuhan. Kenapa? Karena ini ketika kita berkawin dan mengambil keputusan seperti Naomi memperkawinkan anaknya dengan Mahlon dan juga Kailon daripada orang Moab itu, akhirnya apa berlaku? Naomi melanggar apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan jangan. Dia langgar. Dia ambil lalu diperkawinkan. Jadi akhirnya saudaraku, Naomi mengakui bahwa dia mengalami banyak penderitaan. Banyak kesengsaraan di tanah tempat dia pergi. Di mana kedua anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dan ketika itu dia mendengar berita bahwa di tempat kampungnya, di tempat dia menyembah Tuhan itu diberkati Tuhan. Lalu dia mau pulang ke kampungnya untuk kembali. Tetapi dengan perasaan yang sedih. Saudaraku, kedua menantunya itu mau mengikuti Naomi. Tetapi Naomi katakan, pergilah kembali ke kampungmu, ke Tuhan-Tuhanmu yang kau sembah, pergilah, jangan ikut aku. Saudaraku, tetapi saudaraku, kalau kita lihat daripada peristiwa ini, Ruth tetap mau mengikuti Naomi. Nah, kita pelajari saudaraku. Di dalam 1 Ruth pasal 1 ayat 15, berkatalah Naomi, Birasmu telah pun pulang kepada kaumnya dan kepada Tuhan-Tuhannya. Eloklah kamu juga pulang mengikuti Birasmu itu. Maka jawab Ruth, janganlah mendesak aku, meninggalkan aku berpaling daripada mengikut ibu, karena kemana-mana pun ibu tujui akan aku ikut. Di mana-mana saja ibu menumpang, di situ jugalah aku menumpang. Kaum ibu itulah kaumku dan Allahmu itulah Allahku. Amin. Jadi saudaraku, dalam situasi ini kalau kita dapat pelajari, jarang ada orang yang berkawin dengan orang tidak seiman dengan kita, saudaraku, yang seperti Ruth. Kalau ini ada pun jarang, saudaraku. Ruth katakan, kaumku, Allahmu, Allahku. Biasanya hari ini kalau kita bernikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan, kebanyakan mereka tidak akan mengakui Tuhan kita yang kita sembah. Akhirnya kita terjumus ke dalam penyembahan berhala dan juga roh Isabel. Ini yang sangat kita perlu khawatir, saudaraku. Jadi kalau wanita itu seperti Ruth, statementnya, keputusannya, saya sanggup masuk ke dalam kaummu dan Tuhanmu adalah Tuhan saya. Itu baik. Tetapi kebanyakan tidak seperti itu, saudaraku. Jadi kita perlu perhatikan. Jadi ini dia, roh Isabel menyusup masuk ke dalam kehidupan orang percaya melalui pemindahan dan juga perkawinan. Yang kedua, roh Isabel menyusup masuk ke dalam kepimpinan yang ada di dalam gereja. Dia akan berusaha mengawal pemimpin itu supaya pengaruhnya, rohnya dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di bawah kepimpinan seseorang itu seperti pemimpin dalam gereja, pelayan Tuhan, dan juga masuk ke dalam rumah tangga orang Kristen melalui suaminya. Berusaha masuk mempengaruhi orang-orang yang berkuasa di satu tempat, di dalam gereja, di dalam keluarga, supaya ketika dia mempengaruhi keluarga itu, secara automatically, secara langsung dia mempengaruhi seisi keluarga di tempat itu, seisi pemerintahan di tempat itu. Ini dia, Isabel sangat licik. Kalau kita baca, saudaraku, di peristiwa Raja Ahab,
1 Raja-Raja 21 ayat ke-25, 1 Raja-Raja 21 ayat ke-25, memang belum pernah ada seorang seperti Ahab yang menjual, haleluya, Raja Ahab menjual diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena dipujuk oleh Isabel istrinya. Dia bertindak sangat keji dengan mengikuti, dengar baik-baik, bertindak sangat keji dengan mengikuti apa? Berhala-berhala, sama seperti semua yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan di hadapan orang Israel. Raja Ahab berkawin dengan seorang asing yang bernama Isabel, seorang penyembah berhala, dan mempengaruhi suaminya untuk bertindak keji dengan mengikuti penyembahan berhala itu, menyembah juga. Jadi saudaraku, Isabel adalah seorang yang sangat licik dan dia sentiasa mengambil kesempatan bagaimana untuk mempengaruhi seorang pemimpin seperti Isabel mempengaruhi suaminya Raja Ahab, sehingga Tuhan menghukum bangsa itu dan Tuhan katakan bahwa bangsa ini melakukan yang jahat di mataku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Alkitab mencatatkan kisah ini, Isabel ini begitu jahat sekali. Ada satu peristiwa saudaraku, ketika itu ada seorang yang bernama Nabot. Dan Nabot ini memiliki sebidang tanah di samping istana raja. Ketika itu raja datang dan dia berjalan bersiar-siar dan dia melihat bahwa di situ ada tanah yang dia suka. Dan dia berjumpa kepada Nabot untuk menawarkan untuk membeli tanah itu, ataupun setidak-tidaknya kalau dia tidak jual, dia akan membuat pertukaran tanah. Tapi Nabot katakan tidak, ini adalah tanah perjanjian daripada nenek moyangku, tidak mungkin saya akan jual kepada raja. Akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Raja Ahab begitu sedih sekali. Dia masuk ke biliknya, dia sedih karena apa yang dia ingini tidak dapat. Lalu ketika itu Isabel istrinya masuk ke dalam tempat tidurnya dan dia berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apa sebab hatimu sedih?" Dan Ahab memberitahu kepada Isabel bahwa Nabot itu tidak mau menjual tanahnya kepadaku atau mengganti tanah itu kepadaku karena tanah itu sangat saya mau, karena tanah itu baik dan berada di samping istana. Dan apa yang berlaku? Isabel ini mula merancang yang jahat. Dia mula merancang yang jahat. Dia meminta kebenaran kepada raja untuk diberikan maksudnya untuk diberikan kuasa dia untuk membuat satu surat untuk memerangkap Nabot supaya dia dihukum dan mengatakan bahwa Nabot telah memberontak kepada raja dan tidak menjual tanahnya sesuai dengan keinginan raja itu. Akhirnya dia harus dihukum bunuh. Akhirnya Nabot dibunuh. Dan ketika Nabot dibunuh, Isabel datang kepada Ahab, dia katakan Nabot sudah mati, sekarang ambillah tanah itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini menjadi hal yang jahat di mata Tuhan. Mempengaruhi mempengaruhi Raja Ahab untuk membunuh, melakukan jahat walaupun secara tidak langsung. Kalau kita lihat daripada sejarah ini saudaraku, Raja Ahab itu juga adalah orang yang baik sebenarnya. Orang yang cinta Tuhan sebenarnya. Tetapi karena pengaruh Isabel, dia melakukan yang jahat sehinggalah Tuhan menegur Ahab melalui Nabi Elia. Kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 21 yang ke-27. 1 Raja-Raja 21 yang ke-27. Setelah Ahab mendengar kata-kata itu, dikoyakkannya pakaiannya, dikenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasalah dia dan tidur dengan memakai kain kabung perkabungan dan berjalan perlahan-lahan. Amin. Kalau kita lihat daripada hal ini, ketika Nabi Elia menegur Ahab, Ahab juga berusaha bertobat kembali. Ahab bertobat kembali saudaraku, karena dia tahu bahwa dia salah. Jadi kalau kita lihat di sini saudaraku, siapapun saudara, ketika kita mengizinkan roh Isabel itu menguasai hidup kita, dia akan mempengaruhi saudara melakukan yang jahat. Jadi saudaraku, bukan Ahab ingin membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya, tetapi ini daripada perbuatan Isabel. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi jahat di mata Tuhan. Jadi saudaraku, ini sangat penting kita lihat hal ini sehingga membuat Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan karena dipengaruhi oleh istrinya
Isabel. Ini dia. Yang kedua, Raja Salomo. Kalau kita lihat, Raja Salomo juga adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang mewarisi iman, mewarisi warisan rohani daripada bapaknya Daud. Dan bapaknya Daud juga menasihati dia tentang bagaimana mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan. Tetapi akhirnya karena dia berkawin dengan wanita asing, dia jatuh. Walaupun mungkin dalam pemikirannya, saya ini adalah orang yang hebat, saya ini orang berhikmat, saya boleh mengontrol semua begitu ratusan istri. Dan akhirnya antara itu dia berkawin dengan wanita yang tidak kenal Tuhan, wanita asing. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa dan mengikuti Allah lain. Dan Tuhan sangat-sangat kesal. Saudara, kalau kita baca dalam 1 Raja 2 ayat 1, apabila menjelang ajalnya Daud beramanat kepada Salomo anaknya, demikian aku hendak menempuh jalan kefanaan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, peganglah kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang teguh kepada segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya, serta peringatannya seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Yang keempat, dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala tindakanmu dan di dalam segala tujuanmu, dan Tuhan akan melaksanakan firman yang disampaikannya mengenai engkau, mengenai aku, jika anak-anakmu tetap hidup di depanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka tidak akan putus keturunanmu yang duduk atas takhta Israel. Kita baca Nehemia pasal 13 ayat yang ke-26. Bukan karena hal itu Salomo Raja Israel telah berdosa, padahal antara banyak bangsa itu ada raja sepertinya. Dia dikasih Allahnya, dan Allah mengangkat dia menjadi raja ke atas seluruh Israel. Namun, dengan baik, namun demikian dia terjerumus ke dalam dosa atas sebab perempuan asing. Amin. Walaupun kamu rasa kamu kuat, kamu rasa boleh mengontrol mereka, kamu rasa kamu bisa mempertahankan imanmu, tetapi ketika roh Isabel itu masuk ke dalam hidupmu, ia berusaha untuk memusnahkan kehidupanmu. Sama seperti Salomo. Salomo orang yang mewarisi iman daripada bapaknya, dan juga mewarisi hukum-hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Akhirnya Salomo itu sangat berhikmat. Dia membangunkan bait Allah. Dia begitu disegani oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi Salomo dikatakan dalam firman Tuhan, dia terjerumus dalam dosa atas sebab perempuan asing. Dia berkawin, dia jatuh karena perempuan asing melalui perkawinan. Ini sangat-sangat kita perlu perhatikan, saudaraku. Jangan pikir saudara kuat, saudara sudah memiliki iman yang kuat, saudara sudah mengetahui Alkitab, saudara sudah ke gereja setiap minggu, saudara ikut kelompok, saudara melayani. Tetapi ketika roh Isabel engkau tidak berhati-hati atas perkawinan ini, maka saudara juga bisa dihancurkan. Terjerumus dalam dosa, namanya roh dosa perzinahan, dosa penyembahan berhala, dosa mengikuti Allah lain, sehingga saudara memberontak kepada Tuhan dan memutuskan perjanjian saudara dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini kita perlu sadari. Inilah yang dialami oleh Salomo. Mungkin Salomo pada awalnya berpikir bahwa dia boleh berdiri teguh dengan imannya. Tetapi dia terlalu mengasihi para perempuan itu dan dia goyah dan jatuh. Dan mengikuti Allah mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Siapapun saudara, ketika kita berkawin dengan wanita yang tidak seiman dengan saudara dan saya, kita bisa terjerumus dalam namanya pengaruh roh Isabel, dan juga mematahkan dan juga mempengaruhi saudara dan keturunan saudara demi keturunan. Ini bisa membahayakan dan membinasakan saudara, masa depan saudara di mata Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu melihat dan sadar Isabel itu mau mencoba masuk ke dalam kehidupan kita melalui perkawinan, perhubungan sesama kita, mengakibatkan pemberontakan, penyembahan berhala, dan kita sedang mempraktekkan ilmu gelap. Saya berharap agar kita semua akan terus ingat dan berpegang kepada perkataan Tuhan dan janji Tuhan, dan tidak terpengaruh dengan roh ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Di dalam Tuhan kita perlu benar-benar kuat bersama-sama. Dan kita percaya bahwa saudara dan saya sudah memiliki otoritas. Dan Tuhan memberikan saudara otoritas dan bisa
menghalangi ataupun bisa melawan roh Isabel itu jika ia menyusup masuk ke dalam kehidupanmu. Masuk ke dalam keluarga orang Kristen. Ramai kalau kita lihat saudaraku, orang Kristen bercerai-berai karena masalah roh Isabel ini masuk ke dalam keluarga itu. Meninggalkan istri yang sah, pergi berkawin dengan istri yang lain. Itu karena roh Isabel saudaraku. Menghancurkan masa depanmu dan anak-anak yang lain. Keturunanmu yang lain. Akhirnya roh Isabel itu membuat Anda memberontak kepada Tuhan. Hidup dalam perzinahan. Jadi saudaraku, kita perlu hati-hati dengan roh Isabel ini. Terutama dalam pemindahan ke tempat lain. Yang kedua melalui perkawinan. Yang ketiga, kita sebagai pemimpin menjadi target utama untuk roh Isabel memusnahkan saudara. Karena ketika saudara dimusnahkan, ketika saudara dipengaruhi saudaraku, dia akan mempengaruhi yang lain, keturunan kita yang lain. Ini sangat penting dan kita perlu perhatikan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya ingin menegaskan bahwa kita perlu hidup kuat di dalam Tuhan. Dan hindari dan jangan pernah coba-coba untuk ada hubungan dengan Isabel. Ini akan memusnahkan saudara, memusnahkan gereja kita, memusnahkan hubungan kita dengan keluarga, memusnahkan tubuh Kristus. Jadi saudaraku, ini adalah roh yang telah ada sejak daripada perjanjian lama sampai ke hari ini. Ia menyusup kepada gereja-gereja Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan jemaat di Tiatira. Tuhan katakan bahwa perbuatan kamu begitu baik sekali. Kamu orang yang setia, kamu orang yang taat. Tapi satu hal, kamu mengizinkan roh Isabel datang mengajar kamu. Sehingga ia mengajar ajaran-ajaran yang palsu. Ini dia sangat penting untuk kita bisa perhatikan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini yang Kau mengajar kami untuk kami berhati-hati dengan roh Isabel. Karena roh Isabel ini datang untuk menghancurkan keluarga orang Kristen, menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan hubungan kami Tuhan dengan Engkau, dan membawa Tuhan pengaruh yang lain untuk kami berpaling tada, menyembah kepada Allah lain, menyembah kepada roh yang tidak baik Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau mengatakan bahwa orang yang berpaling arah itu berzina Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk doa pengampunan buat kami semua. Jika kami telah melakukan dan hidup di dalam dipengaruhi roh Isabel, Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang datang menghancurkan lewat kuasa darah Roh Kudus Tuhan, menghancurkan segala pekerjaan roh Isabel dalam keluarga kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada roh ini Tuhan yang mempengaruhi kehidupan keluarga kami pada saat ini, kami mau patahkan dan kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Jika ada yang bercerai Tuhan karena masalah Isabel ini Tuhan, pulihkan keluarga ini Tuhan. Kami mau keluarga kami tetap berada dalam perjanjian Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami bisa berhati-hati mendidik anak-anak kami Tuhan di dalam perkawinan, pemindahan dan juga di dalam mengambil keputusan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat kami semua, biarlah kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kami dan dengan iman kami yang teguh di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.